ingin mencapai Ar-Rahimu yarhamhumu rahmah. Jadi suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, ya Rasul, sebenarnya posisi hamba yang paling dekat kepada Allah itu yang bagaimana sih? Jadi kalau ada hamba yang mengaku-ngaku dekat sama Allah itu, ciri utamanya, karakternya seperti apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah Muhammad SAW menjawab, Ar-Rahimu yarhamahumur rahmah, bahwasannya Allah bersama orang-orang yang selalu memberikan rahmat atau orang-orang yang mempunyai sifat dermawan kepada sesama. Jadi orang yang dermawan itu salah satu ciri utama hamba Allah yang sudah mencapai dia dekat sama Allah. Jadi dusta Pak, kalau kita sholat 5 waktu kita jaga, puasa kita kuat, tapi sesama anak yatim kita tak peduli, dusta iman kita. Kalau sesama para fakir miskin dan apa kita tutup mata, tutup telinga. Tadi ayatnya Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yaqul yatim. Dusta sholat kita, dusta puasa kita, kalau kita menutup mata dan telinga kita terhadap kefakiran yang ada di sekeliling kita. Apalagi kita tutup mata dengan bagaimana kondisi keadaan rakyat sama yang ada di sekitar kita. Dan ternyata kedermawanan kita kepada mereka semua itu bukan saja berbentuk satu dengan 1 tahun sekali. Apalagi alhamdulillah nih, ya banyak ketua-ketua lingkungan berada. Bagaimana sekolah pendidikannya, bagaimana kehidupannya, bagaimana lingkungannya, terutama bagaimana pendidikan agamanya. Itu tugas kita juga tuh. Jadi kalau kita rajin sholat, jadi imam tiap sholat, tapi bagaimana para anak yatim kita abai? Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din, dusta itu. Apalagi Masya Allah, saya lihat para PRT ini, anak-anak sekarang itu dia lebih fokus, dia lebih pengen menyempurnakan joget-joget TikToknya tuh daripada bacaan Qurannya. Bener nggak? Joget-joget di TikTok dia bagaimana niru biar sempurna dengan apa yang dia tiru, tapi meniru bagaimana dia bisa taat kepada Allah, bagaimana dia bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, bagaimana ilmu-ilmu agamanya semakin sempurna, sholatnya dia semakin sempurna. Saat ini itu amat sangat memprihatinkan. Na'udzubillah, kalau sampai kita abai terhadap itu semua. Maka nasihatnya adalah Ar-Ra'aital ladzi yukadzibu bid-din. Dan alhamdulillah malam hari ini mudah-mudahan ini adalah bentuk kedermawanan, bentuk kita agar berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang semakin baik, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi alhamdulillah pelajaran di Majelis Ta'lim Tahlil itu
berjalan seperti itu. Mudah-mudahan semuanya membawa keberkahan buat kita semuanya, dan yang terutama adalah membawa keberkahan buat kampung kita, kampung Rengas, kampung Bintaro, membawa keberkahan insya Allah, karena dengan adanya acara-acara seperti ini. Dan yang selanjutnya terakhir, kami pengurus daripada Majelis Taklim Tahlil sebenarnya berat untuk ngumpulin anak yatim di sini, karena yang seyogyanya adalah mungkin kita mintakan apa yang menjadi hak mereka. Tapi kita juga pada malam hari ini ingin sekali, alhamdulillah itu Pak Aceng beserta keluarga itu menyediakan jamuan. Maka tadi saya dengar katanya acara selanjutnya ramah-tamah ya Pak. Hah? Oh, doa dulu habis doa baru makan. Maka niatan daripada Sohibul Bait dan kita semuanya adalah ingin makan bareng-bareng bersama. Jadi bukannya kita ngumpulin anak yatim terus kita pengen publish dia, oh ini anak, bukan. Tapi niatnya kita malam hari ini di bulan Muharram ini pengen ya ada makanan kita makan bareng-bareng, ada minuman kita nikmatin bareng-bareng bersama mereka. Dengan begitu kita bisa meringankan apa yang mereka menjadi kekurangan, dan kita juga mendapatkan keberkahan dari kehadiran mereka. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja pengajian kita pada malam hari ini. Yang terpenting adalah bagaimana